Unggul dengan banyak pengalaman, banyak cerita lah, politik zaman dulu, sekarang. Yang paling terasa apa, Pak? Kalau ngomong soal politik, soal personnya, soal pelaku-pelaku di Sidoarjo misalnya gitu. Nah, saya berharap di masa ini peluang itu kan masih ada untuk Golkar mendapat porsi yang lebih, itu masih ada. Dengan pengalaman Pak Unggul di politik yang saya pikir sudah banyak makan asam garam lah soal di Sidoarjo macam-macam. Nah, terkait situasi hari ini misalnya Sidoarjo, kita ngomong Sidoarjo secara umum gitu. Itu bagaimana dengan perkembangan sekarang dibandingkan dengan zamannya Pak Unggul? Begitu presiden dipegang oleh Golkar, presidennya itu bisa jadi orang tua, mengayomi semua. Pak Unggul sebagai sesepuh senior Golkar bisa memberikanlah semangat, jangan untuk teman-teman sahabat Golkar yang mau memberikan kontribusi untuk Golkar, Golkar bisa punya nama lagi seperti dulu gitu. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Ini kali ini kita punya tamu istimewa. Ini sosok yang senior di Golkar, mantan ketua periode 2004 ya. 2009. Sudah hadir, langsung kita sapa Pak Unggul. Iya. Assalamualaikum. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kegiatan sekarang Pak? Kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang ini juga mantau politik. Wah pasti, orang politik pasti nggak bisa lepas dari politik. Banyak. Tentu Pak Unggul dengan banyak pengalaman, banyak cerita lah, politik zaman dulu, sekarang. Yang paling terasa apa Pak? Kalau ngomong soal politik, soal personnya, soal pelaku-pelaku di Sidoarjo misalnya gitu. Kalau di saat Orde Baru, ya. Karena Golkar ini sebagai rajanya di Orde Baru, partai pemenang lah. Partai pemenang di Orde Baru, sudah barang tentu untuk mencari struktur kepengurusan ya. Mulai dari bawah sampai ke atas, ataupun membuatlah organisasi yang di bawah naungan Partai Golkar. Sudah barang tentu banyak yang akan banyak berminat banyak berminat. Dengan lamanya berbudaya seperti itu, budaya kepentingan dan sebagainya, digaung-gaungkan memang Golkar adalah partai kader, tapi kadernya kader kepentingan. Sedikit sekali yang betul-betul menjadi kader yang mendarah daging. Untung ada yang mendarah daging. Setelah perubahan peta politik pasca Orde Baru itu ya? Pasca Orde Baru itu kelihatan mana yang dikader berpuluh-puluh tahun menjadi kader, mana yang dikader berpuluh-puluh tahun tidak menjadi kader tapi menumpang kejayaan Partai Golkar. Itu nggak malu-malu sudah, penumpang gelap itu ya? Iya, nggak malu-malu dia lari ke sana kemari sudah mencari selamat. Syukur alhamdulillah banyak yang terkaget, yang merasa betul-betul bahwa Partai Golkar ini tidak memanfaatkan kejayaannya, tapi betul-betul memberikan manfaat pada masyarakat. Nah, masyarakat itu merasa diuntungkan adanya Partai Golkar, termasuk kader-kadernya itu, sehingga meskipun digoyang seperti itu Partai Golkar masih eksis, masih jaya. Apalagi setelah perjalanan itu mengetahui bahwa yang gembor-gembor akan membela rakyat ini enggak, hanya jargon mungkin ya. Sehingga lambat laun dengan Pak Akbar Tanjung waktu itu ketua pusat itu betul-betul dengan semangatnya, dengan
pengalamannya berorganisasi itu ketol terus ya. Betul berjuang. Iya. Dan naik lagi urutan kedua. Iya. Partai Golkar. Namun perilaku yang mengatakan Golkar ini kaderisasi dan sebagainya, ini masih tetap formalitas, pengkaderan formalitas. Mungkin ngambil pengurus itu pokoknya dapat ya, pokoknya asal masuk mau ya, diupload gitu. Ini ya. akhirnya apa? Akhirnya gandoli. Yang diperjuangkan oleh Pak Akbar Tanjung itu di masing-masing daerah. Kalau ketuanya, pengurusnya tidak berjuang betul, ya tetap aja seperti di Sidoarjo. Itu yang terjadi. Tetap aja 4 kursi ya. Saja. Baru kemarin itu bisa jadi, waktu Pak Waris jadi ketua pertama ya. Bisa jadi 5 kursi karena Pak Akbar Tanjung, Pak Abu Rizal Bakri full terjun, terus mengawasi terus. Bukan mengawasi, sak duitnya, sak wong itu dipasang di masing-masing dapil itu dipasang. Di masing-masing dapil dipasang. Dipasang calon dan sak biayani, mudun sak biayani. Begitu sana ndak. Seandainya saat itu betul-betul disambut dengan baik, bisa 6 enteng, ya. Bukan 5, 6 enteng. Ya. Itu karena yang disambut dengan blangsing bocor, seperti itu. Nah, itu di saat itu. Nah, saya berharap di masa ini peluang itu kan masih ada untuk Golkar mendapat porsi yang lebih, itu masih ada, memungkinkan dan itu bukan angan-angan kosong karena dibuktikan dengan Demokrat datang dia dengan sungguh-sungguh Demokrat yang kedua kali melupakan jasa-jasa yang membantu pada pilihan pertama waktu bombing. Itu tak ingat siapa itu, sampai memang karena dibantu itu di masing-masing kabupaten dibantu itu datangi. Lupa jasa-jasanya. Saya ngomong sampai habis, lihatlah habis nanti dilihat habis, datang lagi lah Gerindra Pak. Nah, sehingga apa? Yang masih bisa direbut itu, ya kumulatif Gerindra, Demokrat, Nasdem itu masih bebas untuk direbut. Satu rumpun sebenarnya kan satu. Itu bebas untuk direbut. Tinggal nanti kepengurusan ini betul-betul. Kemarin waktu di Luminor mengatakan akan dibuat 5.000. Ini enggak terkorot dah. Ya. Dibuat 5.500 kader. Ya, kader loh itu. Karena betul-betul di-drill untuk menjadi kader. Kader itu nanti Bapilu ya. Bapilu kan ikut di dalamnya. Ya. Nah, Bapilu itu juga bikin kelas-kelas, bukan berarti kelas-kelasnya nang karaoke. Ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum lah. Lah, itu kelasnya tuh kelas kartu kredit plus. Jadi ada kader pemula, ada kader silver, ada kader gold, ada kader platinum, nggak usah naiknya diamond, nggak usah. Yeah. Itu kader pemula, namanya kader, punya pengikut. Jadi kalau berhitung seandainya 5.500 kader pemula itu harus punya pengikut 10 misalnya, punya 50.000 sudah lebih. Sudah 50.000 sudah pemula. Iya. Nah, anggap aja itu pemula semua. Padahal ada yang gold, ya. Kader masih ada yang gold. Apalagi yang namanya caleg itu kelasnya kelas diamond sudah. Ya. Nah, itu dari mumpung rotok panjang dikit waktunya. Dari pemula dipakai silver, kalau sudah nyampe pada silver punya pengikut 30
Kalau namanya kader golek kanca 30 itu ya gampang. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ya. 150 pisan. Ya. Enteng toh? Kegerus. Ya. Yang satu rumpun akan kegerus ke sini. Balik lagi. Ke rumah awal. Tapi kan harus serius. Kuncinya di serius. Jer Basuki Mawobeyo dan kadernya ini harus betul-betul jadi kader. Ya, loyal. Kalau ini nggak usah diragukan. Begitu gak ketemu sampai panggil dari sini mau, berarti kader. Iya. Kader. Jadi di sininya ini sudah tertanam. Iya, kuning. Saya digepui blek sampai turu nang Hobiru, diceluk lagi sini. Loh, saya turu di Hobiru karena mempertahankan ini. Ya sudah masuk gelem. Iya. Tapi dengan catatan jangan sampai saya hanya sebagai pelengkap. Aku sampai aja aku mau manfaati. Kan? Iya. Termasuk ini kan bermanfaat. Nah itu loh, Bapilu, ayo silver. Ayo kamu kader, bolongmu piro? Enggak peduli itu nanti KTP-nya lalu ketemu iki jembuam ini enggak peduli. Yang penting kamu punya. Oh, kari nambahin nanti. Oh, bisa cari kader. Itu teknis ya, nanti bisa diaplikasikan dalam suatu konsep untuk pemikir sing kayak konsep nanti kon kudu ngene. Nek sudah konsepnya dari partai itu nunjuk sak mancul banyune bisa nunjuk ya. Jangan nunjuk tok gini, nunjuk sak mancul banyune gak ngelak. Begitu gak ngelak seger melaku lho gitu loh. Melaku. Perkara golek banyune ayo bareng-bareng gitu loh. Ayo bareng-bareng. Beda-beda konsep untuk golek banyu. Aku golek banyu cara ini, oke, sampean backup, oke, aman loh, aman. Oke, ayo. Golek banyu digawe banyu di partai, cek iso subur. Oke. Dengan pengalaman Pak Unggul di politik yang saya pikir sudah banyak makan asam garam soal Sidoarjo macam-macam. Nah, terkait situasi hari ini misalnya Sidoarjo, kita ngomong Sidoarjo secara umum gitu. Bagaimana dengan perkembangan sekarang? Dibandingkan dengan zamannya Pak Unggul, kita ngomong soal peta politiknya, orang-orangnya. Tentu kan sudah berbeda generasi sekarang. Kita punya generasi bupati masih muda. Nah, harapannya kan seperti banyak orang dengan semangat kemudaannya. Jadi peluangnya Partai Golkar. Kita nggak ngomong kader. Secara umum ya. Kan ngomong kader. Tapi pasukannya ini pasukan yang seger, yang mampu untuk membawa Partai Golkar di masyarakat. Mampu. Alamnya sekarang beda. Kalau di saat saya, ini Partai Golkar itu orang antipati. Betul, masih ini sudah welcome. Eranya sudah berbeda. Eranya beda. Lalu lihat pasukannya seger-seger, lo kan itu seger-seger. Begitu ditunjuk sudah bilang partai politik sudah barang tentu golek bono sampai menyampaikan program. Ini wis duwe. Tinggal dimantepno kegolkarannya. Kalau misalnya ada oknum sing rada minor itu oknum. Tapi Golkar ini loh ADRT ini, Golkar ADRT-nya ini begitu dijalankan di Orde Baru mana? Kan sejahtera. Nanti sampainya seperti ini belum pernah mengalami yang enaknya hidup di Indonesia. Ya di saat Golkar jadi roco itu enak hidup di Indonesia itu. Enak-enaknya ya. Lo enak yang namanya golek duit itu gak ono sing aru-aru. Jadi ibaratnya orang Bambung gak ngerti duit, luar daerah masuk Sidoarjo iso ngerti duit, ono duit iki jumlah iki. Iso kenapa? Duduk di pinggir jalan, dapat duit sudah dulu. Mulai duit gampang. Dan itu akan dimungkinkan di masa depan, akan berubah seperti itu lagi, dimungkinkan kan seperti itu? Dimungkinkan seperti itu, sehingga sejarahnya negara ini jangan dihilangkan. Dulu dipegang Golkar, wong kayak gini wong gitu loh. Kayak gini, karena apa? Golkar kan betul-betul bisa jadi orang tua.
begitu presiden dipegang oleh Golkar, presidennya itu bisa jadi orang tua. Mengayomi semua. Iya, jadi awakmu butuh mangan, tak kayak mangan, butuhnya tak kayak gini. Tapi ojo ade takon. Aku ngekei awakmu tekon ndi? Ojo takon. Aku wong tuwa ojo takon. Aku wis berupaya nyenengno awakmu. Beban iki tak cekel, ojo ade takon. Tanggung jawab ya pokoknya. Ya, ojo ade takon. Dan aku tidak pernah mengeluh. Aku nyenengno awakmu, hei rakyat Indonesia, awakmu tak senengno, tak bangunno ini waktu dipegang Golkar. Aku keterancam aku iki. Seneng yo seneng, rakyat seneng. Jadi begitu wayahe panen, petani tidak akan gelisah. Panen nanti banyak, gabah saya murah, dak dibeli. Karena pemimpinnya dipegang Golkar. Tak tunggu rego umum, tak simpen. Iya. Kalau sekarang gelisah, waduh panen Malah bingung. Kadang-kadang muga-muga tanggoku dipangan tikus. Dadi aku kok jae Sing payu dhewe. payu dewi sok rego larang. Itu sekarang gak dipegang. Itu yang terjadi. Gak dipegang Golkar seperti itu karena saya mengalami ya. Ya. Duduk teko Saksi. iya. Ya. Termasuk Sidoarjo, kan belum pernah sejarahnya dipimpin oleh Golkar. Suatu saat kan harus itulah. Lah, makanya kita kan harus menyiapkan orang-orang yang betul-betul peduli di masyarakat Sidoarjo dan kenal karakternya masyarakat Sidoarjo. Sekarang Sidoarjo itu Sidoarjo plus banyak pendatang. Banyak. Sehingga kalau bupatinya ini dari Golkar, ya butuh uang sing mumpuni. Kriteria ya, coba lihat untuk yang kira siapa dan apa punya potensi gitu kan, syarat gitu. Sekarang itu kriteria Ya. alam sekarang Iya. duwe akeh gak butuh golek duit. Sudah selesai dengan urusan Iya. duit lah. Iya, duwe akeh gak butuh golek duit, jadi betul-betul mengabdi. Bukan menjadi tertarik menjadi bupati karena untuk mencari kekayaan lebih, bukan Nah, seperti itu kan. bukan. Dadi wis pancene aku kepengin bangun Totalitas Sidoarjo. untuk bangun. Mari ngono. Iso dadi bupati ki butuh duwe wis duwe tak gawe tuku aku cek iso noto Sidoarjo tuh duit tak gawe tuku aku cek tambah soge, bukan gitu. Bukan seperti itu. Orang kalau masih berpikir urusan duit, ya orientasinya ke sana. Pengabdiannya. Makanya disaring lewat partai politik, misalnya dari orang ormas yang mau di partai politiknya mau berkorban untuk duit. Ya. Lah kalau di dalam partai politiknya gak gelem ngetaran duitnya lah bupati yang golek susuan. Kalau berangkat, Akhirnya larinya ke situ. golek susuan. Ya. Pak Unggul ini terakhir, ini Pak Unggul sebagai sesepuh senior Golkar Ya. bisa memberikanlah semangat, jangan untuk teman-teman sahabat Golkar yang mau memberikan kontribusi untuk Golkar, bisa Golkar bisa punya nama lagi seperti dulu gitu. Harapan Pak Unggul sebagai semacam harapan untuk teman-teman sahabat Ya. Golkar. Jadi saya berharap yang sudah bergabung di dalam partai Golkar, saya kan berkali-kali mengatakan pejuang partai Golkar. Pejuang. Ya, namanya pejuang ini adalah ikhlas. Gimana yang masuk ini jadilah pejuang, sehingga bisa disebut pahlawannya partai Golkar, mencari pahala. Pahlawan kan berjuang dengan ikhlas, berarti akhirnya diharapkan mendapat pahala. Pengabdian, perkara nanti di situ ada sesuatu, ya nggak apa-apa. Jangan hanya mencari hidup di Golkar. Partai Golkar. Ayolah hidup bersama-sama Partai Golkar dan menghidupkan Partai Golkar. Menarik. Ini harapan Ya. pada generasi kaya. Oke. Yuk, Berjuang bersama-sama. Partai menghidupkan Bersama-sama. Partai Golkar, bersama-sama menghidupkan dan mencari hidup di Partai Golkar. Luar biasa. Wejangan dari senior kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk hari ini, bahwa untuk membesarkan Golkar memang harus bersama-sama. Iya.
Terima kasih sekali lagi Pak Unggul. Sama-sama. Luar biasa menjangannya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Selamat berjuang. Sekali lagi Golkar level up.